Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, selamat datang di pembelajaran Pancasila yang menyenangkan. Hari ini kita akan belajar materi Pancasila dalam diriku. Perkenalkan, saya Dina Setiana yang akan menemani kalian belajar. Siap untuk menjelajahi dan menjadi pribadi yang lebih baik? Ayo, kita mulai. Sebelum kita lebih jauh, yuk kita lihat apa saja yang akan kita pelajari hari ini. Kita akan membahas tujuan pembelajaran, makna-makna sila Pancasila, dan penerapan nilai-nilai Pancasila. Di akhir akan ada refleksi materi dan video animasi seru. Apa tujuan kita belajar hari ini? Ada dua tujuan utama loh. Yang pertama, setelah ini kalian bisa menjelaskan makna sila-sila Pancasila. Dan yang kedua, kalian diharapkan mampu menerapkan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Keren kan? Nah, mari kita bahas makna-makna sila Pancasila. Ingat, Pancasila itu terdiri dari 5 sila yang tidak bisa dipisahkan. Jika salah satu saja dihilangkan, maka nilai kesatuan dalam Pancasila akan hilang. Jadi, kelima sila ini adalah satu kesatuan yang utuh. Kita mulai dari sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini adalah dasar bagi sila lainnya. Beriman kepada Tuhan mengajarkan kita untuk berlaku adil, menjaga persatuan, dan menjunjung nilai kemanusiaan. Contohnya adalah toleransi antar umat beragama dan kebebasan beribadah. Lanjut ke sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini mengajarkan kita untuk menghormati martabat manusia, menolak diskriminasi, dan mendorong sikap adil. Selanjutnya, sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Sila ini mengajak kita menumbuhkan semangat persatuan dengan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Sekarang sila yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Sila ini menekankan pentingnya musyawarah, demokrasi, dan keputusan bersama yang bijaksana. Di sekolah, kita pasti pernah memilih ketua kelas kan? Kadang-kadang kalau musyawarah mulut tidak mencapai kesepakatan, kita harus melakukan pemungutan suara. Coba bayangkan, kita punya pendapat, lalu teman kita juga punya pendapat. Meskipun berbeda, kita semua punya hak yang sama untuk memilih. Pendapat saya masukkan ke sini. Pendapat teman-teman lain juga dimasukkan ke sini. Setelah semua pendapat terkumpul di dalam kotak ini, kita hitung bersama. Apapun hasilnya, itu adalah keputusan kita bersama. Dengan menggunakan kotak suara ini, kita belajar menjadi warga negara yang bertanggung jawab, bahkan sejak di lingkungan sekolah. Dan yang terakhir yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Fokusnya adalah keadilan sosial, pemerataan kesejahteraan, dan solidaritas antar warga negara. Wah, hebat! Kalian sudah mengetahui makna dari kelima sila Pancasila. Sekarang, yuk kita lihat bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila di kehidupan kita. Kita akan mulai dari lingkungan terdekat, yaitu lingkungan rumah, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Di rumah, nilai Pancasila juga harus diterapkan. Penerapan dari sila yang pertama, yaitu tentang ketuhanan, diwujudkan dengan berdoa sebelum beraktivitas. Jangan lupa selalu bersyukur ya. Lalu, sila yang kedua, yaitu tentang kemanusiaan, diwujudkan dengan saling menghormati antar anggota keluarga. Lanjut, sila yang ketiga, yaitu tentang persatuan, diwujudkan dengan menjaga keharmonisan keluarga, selalu rukun dan kompak ya. Lanjut ke sila yang keempat, yaitu mengenai kerakyatan. Di rumah kita terapkan dengan bermusyawarah,
Menentukan aturan bersama seperti jadwal belajar, misalnya menentukan kapan waktu bermain dan waktu belajar. Dan yang terakhir yaitu sila kelima, keadilan sosial. Kita wujudkan dengan membagi tugas rumah tangga secara adil. Semua dapat tugas supaya rumah kita bersih dan rapi. Sekarang, penerapan Pancasila di lingkungan sekolah. Penerapan sila pertama dengan menghormati teman atau guru yang berbeda agama. Penerapan sila kedua dengan bersikap jujur saat ujian. Yang ketiga, menjalankan ikat kelas bersama-sama. Untuk sila keempat, kita harus mengikuti musyawarah. Dan yang paling penting, menghargai pendapat teman. Meskipun berbeda, semua pendapat itu penting. Lalu, penerapan sila kelima, bersikap adil terhadap semua teman. Misalnya, saat bermain atau berbagi bekal, jangan pilih-pilih teman ya. Terakhir, yaitu penerapan nilai Pancasila di lingkungan masyarakat. Penerapan sila pertama dengan menghormati tempat ibadah orang lain dan tidak mengganggu yang sedang beribadah. Lalu, penerapan sila yang kedua dengan saling tolong-menolong sesama warga. Misalnya, saat ada yang sakit atau sedang kesulitan. Penerapan sila ketiga dengan bergotong royong membersihkan lingkungan sekitar tanpa meminta imbalan. Selanjutnya, penerapan sila keempat dengan menghargai perbedaan pendapat dalam diskusi atau musyawarah, misalnya saat ada pertemuan warga. Dan yang terakhir, penerapan sila kelima dengan menjaga fasilitas umum dan bertanggung jawab seperti taman atau halte, karena fasilitas umum adalah milik kita semua. Sebelum pembelajaran kita berakhir, yuk kita refleksikan diri. Nah, agar pemahaman kita semakin mantap, coba perhatikan video animasi pendek berikut ini ya. Kira-kira ini penerapan nilai Pancasila sila keberapa ya? Selamat ya, kalian sudah menyelesaikan materi hari ini. Ingat ya, Pancasila itu bukan hanya sekedar teori, tetapi juga harus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya berharap kalian bisa memahami bahwa setiap sila Pancasila saling berhubungan, menerapkan nilai-nilai Pancasila di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat, dan menjadi pribadi yang lebih adil, toleran, dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.